Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bersinar, kembali lagi di Bincang Podcast BNN Provinsi Aceh. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Kak Virus. Boleh Kak, dada-dada dulu gitu. Iya. Kak Fai, kira-kira boleh kenalan dulu nggak sih sama Sobat Bersinar kita? Oh iya, boleh. Makasih Ilham. Siap. Lucu nih panggilannya Kak Fai ya, karena jadi nama lengkap saya Fairuziana. Cuma itu namanya dari sejak akte lahir. Cuma kalau di Aceh, kalau sama keluarga, sama teman-teman suka dipanggil Rus. Tapi nggak tahu belakangan itu orang lebih suka panggil Fai. Jadi tapi singkatnya Fairuz aja lah, Fairuz gitu. Jadi panggilannya Fairuz. Apalagi ya, lahir besar di Banda Aceh. Kemudian kuliah S1 di Unsiah di psikologi Fakultas Kedokteran, kemudian S2 dan sekarang sedang S3 di bidang psikologi komunitas di Amerika Serikat. Oke, berarti ini panggilnya apa nih? Kak Virus. Boleh, kalau pakai Kak Fai juga nggak apa. Saya beberapa orang memang secara personal memilih panggil Kak Fai, nggak masalah sih. Fai aja kali ya. Ya, Udah lebih nggak tahu singkat. sih, orang kadang orang luar negeri juga kayak panggilnya Fai. Fai gitu, kayak gampang gitu, nggak tahu sih kenapa. Oke, berarti kakak ini jadi kegiatannya lagi ngapain nih? Sekarang sedang kuliah bidang psikologi komunitas, kebetulan tingkat doktoral di Amerika Serikat tadi ya. Sekarang sudah tahun ketiga masuk tahun keempat. Jadi sekarang lagi udah selesai perkuliahannya. Kalau S3 di Amerika kan kuliah dulu, udah selesai kuliahnya berapa SKS ya segitulah 60 SKS kayaknya. Terus sekarang lagi memulai penelitian. Jadi pulang ke Aceh juga niatnya memulai penelitian, tapi belum penelitian yang sebenarnya, masih penelitian awal lah untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk bikin proposal lah gitu. Oke. Ya. Nih Sobat Bersinar nih, khusus untuk Sobat Bersinar BNN Provinsi Aceh kita mendatangkan narasumber dari luar negeri. Ojolnya berapa tuh Kak? Nggak naik ojol ya? Aduh, nggak naik kayaknya. Alhamdulillahnya masih lewat udara ya. Udara. Masih lewat udara dan ya masih ada dukungan dari kampus lah. Enaknya mungkin kalau kuliah di luar itu ya, maksudnya kita kalau pergi-pergi kayak gini masih ada dukungan dari kampus gitu. Nggak full pakai uang sendiri, jadi masih ada dukungan lah untuk itu. Oke. Kak, jadi kan sekilas nih tentang kakak nih. Kakak S2 kan di Pennsylvania ya? Iya betul. Kalau nggak salah. Universitas? Pennsylvania State University. Penn State bilangnya. Penn State. Ya. Jadi kan gini Kak, itu di beberapa waktu kebelakang, itu kan ada fenomena di daerah Philadelphia. Iya. Itu di mana mereka dikatakan sebagai kota zombie Kak. Kota zombie ya. Kota zombie. Agak serem gitu Kalau kan. zombie itu berarti dia bisa menyerang tidak sadar, bisa ini ya, menyerang orang Zombie lain. apocalypse. Oke. Oke, jadi itu fenomena tersebut didasarkan pada kasus narkotika atau narkoba di daerah tersebut. Itu sangat memprihatinkan sehingga para pengguna-penggunanya atau pada korban-korbannya itu di jalanan tuh udah kayak orang yang udah hilang arah, hilang akal gitu. Di jalanan bertaburan. Sementara kan kalau mungkin di Indonesia sendiri itu hal-hal seperti itu masih di daerah-daerah yang tertutup gitu, nggak terbuka. Nah, di sana fenomenanya katanya seperti itu. Gimana pandangan Kakak? Oke, mungkin kasih gambaran dulu ya. Oke. Jadi Amerika Serikat itu luas. Kemudian ada namanya satu provinsi atau state namanya Pennsylvania. Philadelphia itu bukan ibu kotanya Pennsylvania, karena kalau di Amerika Serikat itu kota ibu kota dan kota ekonominya beda, atau kota besarnya. Philadelphia itu adalah kota besar tapi bukan ibu kota. Ibu kotanya di Harrisburg. Saya pernah ke Philadelphia. Ini agak malu juga dijawabnya, karena nanti kalau bisa dinonton sama saudara-saudara saya atau teman-teman saya yang ada di Philadelphia, mudah-mudahan valid kayak. Apalagi nih saya ingat di sana ada orang Aceh kan, Kak Cut Zahara. Beliau memang sudah lama sekali tinggal di Aceh. Jadi kalau beliau nonton ini, lakem Kak Bah yang salah-salah. Kalau yang saya perhatikan ya, narkotika itu kalau misalnya di Pennsylvania, kita kasih gambaran dulu. Pennsylvania itu termasuk salah satu kota yang setelah beberapa kali saya kunjungi adalah kota yang cukup bahasanya heterogen ya, cukup bervariasi. Artinya segala wajah Amerika ada di sana. Termasuk salah satu kota yang bukan tertua sih, tapi
deklarasi Amerika itu mungkin dimulai dari sana, karena memang ada Independence Bell, Independence Museum di sana. Maksudnya saya juga nggak ngerti sih Amerika gain independence-nya dari mana, saya kurang paham sejarah juga, tapi berawalnya dari situ ya. Variasinya itu adalah kadang-kadang kan kita kalau misalnya orang pergi ke Amerika tuh orang cuma lihat satu sisi, misalkan New York gitu kayak glamor itu, walaupun nggak semuanya kayak gitu sih. Tapi kalau Pennsylvania itu sangat bervariasi, artinya variasi itu bagus ya, banyak etnis, banyak agama, tapi juga kelas sosialnya berbeda-beda, jadi ketimpangan sosialnya juga beda-beda. Nah, mungkin balik lagi kalau ke masalah narkotika itu mungkin masalah sistemik ya. Masalah orang yang tinggal di jalan atau homelessness itu termasuk fenomena yang cukup banyak sebenarnya di Amerika, di mana-mana. Di kota yang dengan pendapatan per kapita lah, pendapatan daerah tertinggi pun ada orang yang tinggal di jalan gitu ya. Tapi nah ketika orang gini ya, kalau ketika orang terlibat atau menyalahgunakan obat, artinya kan misalnya pasti ada masalah-masalah lain kan, termasuk yang kalau yang saya pahami itu masalah kesehatan. Kenapa dia sampai ketergantungan obat? Dia mungkin nggak punya akses pada pendapatan ekonomi, nggak punya akses pada kesehatan. Nah, di Amerika itu kesehatan itu sebenarnya masalah yang cukup besar, karena biaya kesehatan di Amerika itu kan sangat tinggi. Kalau kita nggak punya asuransi, kita nggak bisa dapat layanan kesehatan. Asuransi itu dari mana? Asuransi itu cuma ada kalau kita bekerja sebagai pegawai atau minimal kita punya pekerjaan tetap lah istilahnya. Nah, orang-orang yang seperti yang sampai tinggal di jalan, itu kan dia nggak punya akses pada itu gitu. Dia nggak punya akses pada pelayanan rehabilitasi, mungkin dia nggak punya akses pada pelayanan sosial. Memang sebenarnya pemerintah punya tuh, misalnya orang pendapatan tertentu dia dapat tempat tinggal, dia dapat layanan ekonomi, kalau di sana tuh ada kayak food coupon gitu, terus ada kayak shopping coupon, artinya orang tuh pakai kupon bisa belanja pakai itu, bisa itu. Tapi nggak semuanya pakai itu gitu dengan berbagai alasan. Akhirnya mereka ada di jalan gitu kan. Fenomena orang tidur di jalan itu memang apa ya? Kalau misalnya kita nanti sempat jalan-jalan ke Amerika, amin ya. Jadi bisa lihat gitu bahwa orang tinggal jalan itu bukan hal yang aneh gitu. Tapi mungkin yang agak menarik ya, tadi Ilham bilang kalau di sini orang-orang kayak gitu Kak di kampung nggak nampak lah di jalan, kenapa lebih bisa tertutup sebenarnya. Lebih tertutup gitu. Kok bisa ya lebih tertutup ya? Karena kalau dipikir-pikir Amerika itu juga apa ya, agak individualis ya. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya di jalan yang overdosis atau tinggal jalan, itu bukan urusan gue lo gitu ya. Bener-bener itu. Jadi orang memang tuh itu dari segi ini ya pola masyarakatnya ya, jadi nggak ada yang akan mempedulikan juga gitu ke orang jalan. Tapi mungkin salah satu pola lain adalah di Amerika itu juga ada kesenjangan kesenjangan ras. Jadi memang hanya orang-orang dengan ras tertentu yang biasanya akan seperti itu. Umumnya lebih banyak memang orang kulit hitam, dan itu juga kalau yang saya tahu adalah masalah sistemik ya, artinya memang orang-orang kulit hitam itu punya akses ke pekerjaan yang lebih terbatas, bukan karena pendidikan mereka terbatas, tapi karena sistemnya tuh kayak membatasi gitu, karena ada rasisme gitu. Tapi nggak semua ya, artinya orang-orang seperti itu lebih banyak terkena gitu. Jadi memang orang-orang kulit putih juga ada, jarang sekali kita lihat misalnya orang Asia misalnya. Ketika saya bilang Asia itu luas ya, di Asia Selatan misalnya, India, Bangladesh, Pakistan. Kayak saya nggak pernah lihat orang yang homeless, orang yang nggak punya rumah orang itu. Atau misalnya orang Asia Timur, Cina, Jepang, Korea, saya nggak pernah lihat itu. Apalagi orang Indonesia gitu yang jalan itu, karena mungkin beda sistem sosialnya gitu ya. Jadi nggak tahu nih menjawab pertanyaan Ilham apa enggak, tapi saya jadi gambaran bahwa misalnya masalah narkotika itu terjadi karena banyak hal gitu, nggak cuma karena kok orangnya tiba-tiba udah jalan gitu ya. Tapi juga banyak hal-hal lain yang mungkin nggak tersorot lah gitu kan. Nggak tersorot dan nggak tercover gitu dengan berbagai kondisi di sana. Berarti dengan kata lain, fenomena zombie di jalan itu karena memang di sana sendiri homeless itu sendiri sangat banyak gitu kan, sangat umum di sana. Ya, saya tahu kalau orang Indonesia ke sana tuh kaget kan,
Kok banyak Amerika banget gini, gitu ya? nggak masuk di akal kita. Bayangkan negara Adidaya. adidaya, terus first world country punya itu. Kok masih banyak gitu ya? Tapi itulah kenyataan dan ketimpangan Amerika Serikat ya, kalau menurut saya. Karena kakak sendiri juga udah cukup lama sebenarnya tinggal di Amerika, jadi lumayan tahu lah bahwa Amerika tuh nggak kayak di TV. Ya, Amerika tuh nggak kayak di TV. Oke, Sebagian ada yang kayak di TV, banyak yang tidak. Udah, makasih Kak. Tadi padahal saya mau ke Amerika, cuma Kakak bilang kayak gitu jadi nggak jadi saya. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya pergi ke sana untuk ini aja ya, pembelajaran gitu. Menurut saya Amerika tetap menarik, dengan banyak hal banyak yang menarik dari Amerika. Tapi kita perlu kritis ya. Iya. Kita perlu kritis karena sekarang bukan cuma sekarang, yang saya lihat adalah kita kadang-kadang kan mengagungkan, Benar. menomorsatukan gitu bahwa mereka negara yang lebih baik, bahwa kok di sana nggak gitu, ada yang di sana yang bagus gitu. Tapi kita harus tetap kritis bahwa ada kok yang nggak bagus Iya, gitu. benar. Jadinya, Jangan terlalu men-trendsetterkan gitu kan. Iya, Ya, iya. benar sih. Oke Kak, jadi kita balik lagi nih Kak, masalah narkotika ya. Jadi pengen ada satu pembahasan nih dari kami nih untuk Kakak yang memang praktisi lah kita bilang ya, praktisi psikologi atau gimana Kak? Kakak lebih suka dibilang peneliti sih. Peneliti, Iya. lebih cakep lagi. Aduh, Oke. mudah-mudahan nggak terlalu berat ya. Itu menjadi doa juga ya. Menjadi doa Amin. kuliah S3 jauh-jauh tuh memang untuk meneliti sih. Amin. Ya, mengamati, meneliti. Oke Kak, jadi gini Kak. Jadi sepengalaman Kakak udah beberapa kali melakukan penelitian terkait permasalahan psikologi dan segala macamnya. Nah, jadi mengenai penyalahguna narkoba, dalam hal ini adalah pecandu, Kak. Itu kan kita bilang kan masih suatu hal yang lebih bagusnya bagaimana? Apakah mereka lebih bagusnya dihukum atau dalam hal ini dipenjara, atau justru lebih bagusnya itu direhab? Dari sudut pandang Kakak. Wah, ini pertanyaan yang cukup besar sebenarnya Ilham. Karena dualisme itu ya, apakah dihukum atau direhabilitasi gitu ya. Balik lagi tadi ke peran BNN ya, BNN. Sebenarnya menarik ketika pemerintah Indonesia menginvestasikan banyak dananya untuk sebuah badan khusus narkotika. Artinya penasaran juga sih, pemerintah Indonesia itu berangkat dari paradigma apa? Berangkat dari sudut pandang apa gitu. Apakah menganggap bahwa narkotika itu adalah sebuah gejala, Oke. atau narkotika itu merupakan sebuah penyakit? Beda ya. Kalau misalnya penyakit itu, misalnya kita bilang, oh tipes, tapi gejalanya apa? Udah lemes, demam, gitu kan. Atau misalnya, artinya gejala itu kan hal yang kelihatan gitu kan. Nah, ketika misalnya narkotika itu, menurut kakak ya, kalau kita melihat itu sebagai sebuah penyakit, artinya kita fokus menyembuhkan si penyakit itu, entah apapun gejalanya. Oke. Satu obat gitu, untuk menyelesaikan semuanya. Tapi kalau kita lihat narkotika itu sebagai gejala, kenapa ya orang pakai narkoba gitu? Banyak kan, maksudnya saya yakin kalau teman-teman BNN atau peneliti atau yang menggeluti masalah ini, atau bahkan orang yang menggunakan narkoba sekalipun, kalau merefleksikan, menyadari bahwa pasti menggunakan narkoba itu multifaktor. Kayaknya nggak ada orang yang hobi pakai narkoba gitu. Jadi kayak datang-datang gitu, apa ya, aku hobinya apa itu? Pakai narkoba gitu. Kenapa bisa gitu? Maksudnya kayaknya semua orang tahu lah gitu bahwa ada obat, kemudian penyalahgunaan. Artinya dia tahu bahwa itu adalah penyalahgunaan. Benar, kan, bukan itu fungsi obat tersebut. Benar. Obat kan banyak ya, obat banyak, tapi ketika disalahgunakan akhirnya terjadi penyimpangan gitu. Mulai dari penyimpangan fungsi otak, kemudian menjadi penyimpangan perilaku. Nah, kalau kita berangkat dari situ aja, memahami gejala dari mana orang menggunakan narkotika, mungkin kita jadi bisa memilih jalannya dari situ. Jadi tidak rata ya, tidak kita samaratakan. Ketika kita memilih untuk menghukum, orang seperti apa yang kita mau hukum? Apa sih gejalanya dia? Dari mana, kenapa dia menggunakan narkoba? Oh, memang dia menghasilkan uangnya dari situ. Kita lihat kelas ekonominya. Apakah dia kelas ekonominya sangat kecil, atau sebenarnya udah menengah ke atas, udah level pengusaha misalnya.
kok bisa dia nggak punya jalan lain untuk menghasilkan uang? Orang kan pasti saya yakin kalau di BNN ada ya kayak stratanya, misalnya pengedar, penjual, dan itu juga hukum Klasifikasinya. klasifikasinya kan Iya. gitu. Pemakai, terus apalagi pengedar yang tidak memakai, ya nggak tahu Ya, lah, maksudnya banyak benar, kan benar. levelnya gitu. Ketika misalnya BNN atau aparat keamanan lainnya memilih untuk menghukum, pasti ada klasifikasi kan orangnya seperti apa yang dihukum gitu, dan orang yang seperti apa yang direhabilitasi. Nah, itu kan berangkat dari ini masing-masing ya. Kalau ditanya ke saya alirannya lebih ke more schools, less prison. Lebih banyak pendidikan, lebih banyak sekolah daripada penjara. Mungkin pengalaman pribadi juga ya, maksudnya selama saya berkarir dan berpendidikan juga punya pengalaman bekerja dengan orang-orang yang tinggal di penjara. Memang beberapa orang di penjara itu sembuh gitu. Tapi kita sebenarnya perlu lihat juga apakah penjara itu memang tempat tambah sembuh, apa tempat tambah menambah jaringan gitu. Itu rahasia umum kan. Itu kita nggak perlu bohong gitu. Kita tahu bahwa orang yang di penjara itu, misalnya kita sebagai pelaksana udah masuk penjara, kabere urusan anak tapi kele, hantu terus gede urang tambah ini kan, jaringannya tambah banyak. Luas. Itu keluar jadi ada kelompok baru gitu, jadi ada cara-cara baru, jaringan baru, jalur baru, kapal baru, mobil baru, pokoknya banyak kan Itu yang ditakutkan kayak. Iya gitu. Jadi kita mikir juga gitu, ketika kita menghukum, apakah kita memberikan solusi gitu, apakah karena yang sering terjadi, ini saya jadi agak merembet ke masalah prison ya, karena ini saya agak merefleksikan ke Amerika ya. Di Indonesia penjara itu adalah bagian dari pemerintahan dengan segala konsekuensinya ya, artinya dananya saya nggak tahu terbatas apa enggak ya, tapi pasti ada masalah pendanaan. Kalau di Amerika penjara itu adalah swasta, jadi people make money out of it. Jadi kayak itu memang orang menghasilkan uang dari situ, jadi profitable, menguntungkan ketika orang masuk penjara banyak gitu. Makanya masalah penjara di Amerika itu masalah yang kalau di sana maksudnya prison industrial complex masalah. Jadi ketika orang dimasuki penjara itu jadi sebuah industri gitu. Indonesia memang milik pemerintah, tapi saya lupa di bawah kementerian apa ya kalau misalnya orang yang masuk penjara itu. Tapi itu juga ada permainan gitu kan, sehingga kita menjadi industri juga gitu. Kita mikir juga ketika kita menghukum orang, apakah kita benar-benar menghukum dia, apakah kita benar-benar menghukum perilakunya, atau yang kita hukum orangnya. Karena ketika orang masuk penjara, itu mentalnya tuh kan sebagai manusia tuh kadang-kadang hilang ya. Maksudnya kalau bahasa Acehnya ipohakai. Beneran akhirnya bukan cuma perilakunya yang dihukum, tapi orangnya dipermalukan, harga dirinya hilang, kembali ke masyarakat juga susah gitu. Itu menjadi pertanyaan buat saya. Kenapa ya orang setelah dihukum tuh bukan cuman sifat buruknya yang hilang, sifat baiknya juga bisa hilang gitu. Ya? Karena kejamnya sistem yang ada di sana. Jadi saya kayak mempertanyakan apa sih yang sebenarnya dihukum, atau mungkin kita sebenarnya butuh lebih banyak pendidikan, tempat kesehatan, akses untuk pekerjaan. Tuh, karena kalau kita memang ingin orang itu berubah, orang itu sembuh, kenapa sih dia bisa melakukan itu di awal gitu? Apakah dia memang hanabut, hanapeng, mitapeng, nyari uang gitu? Dia memang butuh itu, dan kita nggak bisa bohong bahwa sekarang Indonesia mungkin bukan pemegang kendali ekonomi ya, tapi negara-negara lain kita memang dikontrol oleh sistem ekonomi yang kapitalis. Artinya keuntungan hanya ada di atas, orang yang di bawah menerima keuntungan lebih kecil kan. Tingkat konsumsi masyarakat meningkat, tuntutan hidup meningkat gitu. Jadi kadang-kadang orang mau nggak mau itu jalan cepatnya kan, uang cepat, jalan cepat. Dan saya tahu juga tadi ngobrol-ngobrol juga sama mentor saya bahwa mungkin di Banda Aceh nggak seberapa, tapi di kampung-kampung gitu kok bisa, kalau kita pikir di kampung banyak daya, banyak tempat itu segala macam, kok bisa orang terpapar dengan itu gitu? Apakah karena kurang ilmu agama, atau memang nggak ada pendapatan, nggak ada pendidikan,
dan gak ada layanan kesehatan gitu. Ketika misalnya orang membutuhkan itu layanan kesehatan untuk adiksi, untuk ketergantungan, bisa apa aja ya, bisa ketergantungan obat, kayak sekarang ketergantungan judi gitu ya, aja banyak ya, itu tuh malah dikucilkan gitu. Benar. Jadi kalau ditanya ke saya pasti pronya rehabilitasi sih. Iya. Tapi artinya balik lagi mindsetnya gimana? Karena kadang-kadang tuh orang tuh mikir uangnya aja. Ini saya ngomong idealis ya, mungkin karena saya nggak di pemerintahan, saya nggak dimanapun, saya cuma di sendiri ya. Tapi saya pernah kerja dengan pemerintahan, pernah kerja di level puskesmas, level kementerian, dengan lembaga itu. Jadi saya ngerti lah dikit-dikit itu, bahwa saya ngerti juga bahwa misalnya kadang-kadang orang ngapain sih rehabilitasi kayak gitu, nggak ada uangnya gitu, bukan lahan basah gitu kan, hanya orang-orang tertentu yang bisa ini. Saya ngerti juga gitu bahwa itu, tapi kita harus menyadari gitu, balik lagi kalau emang kita mau orangnya sembuh, mau narkotika itu hilang, kita pelajari dulu dari mana itunya. Kita nggak bisa hukum-hukum terus. Kalau itu ya, kalau kita memang mau sembuh, kita mau negara kita pulih, kita mau manusia-manusia kita membangun, ya kita sembuhkan gitu. Mungkin ada beberapa orang yang kita hukum, tapi kita pilih lagi yang kita hukum itu orang yang seperti apa. Oke. Panjang ya Cukup jawabannya. ya. Kayak udah mencakup satu podcast ini kan. Enggak. Ya. Jadi menarik nih. Tadi kakak sempat bilang kalau ditanya ke kakak lebih kepada rehabilitasi ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi itu adalah hal yang juga kita sepakatin. Kalau dengan kata lain seseorang yang sudah terkena penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini adalah korban. Jadi kita tuh ada klasifikasi kak, kayak tadi kakak bilang juga. Ada korban penyalahguna dan juga ada seperti pengedar atau bahkan bandarnya. Sementara korban itu sendiri adalah seseorang yang mungkin pada saat dia terjerumus itu bisa saja dia ada di kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan bagi dia. Jadilah dia korban. Tapi untuk dikatakan korban, kita sendiri juga pasti ada penyelidikan lebih lanjut. Apakah benar dia korban atau bukan, kan gitu. Nah, untuk yang korban, kita lebih menyarankan memang rehabilitasi, Kak. Cuman di masyarakat sendiri, kata rehabilitasi itu mereka masih menganggap kalau itu adalah sebuah hal yang nggak murni rehabilitasi. Mereka takut di penjara, mereka juga takut diapa-apain seperti itu. Padahal memang rehabilitasi itu adalah programnya kita, program yang untuk menolong korban penyalahguna, dan itu gratis di BNN, Kak. Dengan catatan itu pihak keluarga itu ada yang melaporkan langsung ke kita gitu. Menurut kakak sendiri gimana tuh kak terkait rehabilitasi yang di masyarakat sendiri itu masih dianggap sebatas bukan sebatas ya, dianggap sebagai suatu hal yang masih tabu gitu. Mungkin saya nggak pernah terjun langsung ya, jadi saya nggak begitu tahu. Tapi kalau saya bayangkan, misalnya saya keluarga yang punya anggota keluarga yang menggunakan narkoba, saya anggap dia adalah korban. Kemudian ada program, karena program pemerintah itu banyak ya, program pemerintah itu banyak. Dan mungkin orang nggak bisa membayangkan rehabilitasi itu bentuknya apa gitu. Pertama kita balik lagi kali ya ke kata rehabilitasi. Mungkin kalau saya pikir-pikir, mungkin kalau saya jadi masyarakat awam, saya juga nggak ngerti rehab-rehabnya. Mungkin rehab itu sendiri sudah memiliki konotasi negatif di masyarakat. Kita kan nggak tahu ya. Jadi memang pasti ada beberapa anggota masyarakat yang memang resisten gitu. Apapun yang kita bilang emang nggak peduli gitu. Atau misalnya memang nggak percaya sama pemerintah karena berbagai trauma-trauma masa lalu dengan urusan pemerintah, birokrasi segala macam. Orang juga mungkin kadang-kadang kan takut itu kan. Oh banyak kali syaratnya nih, harus gratis tapi birokrasinya mesti lewat A, B, C, D, nggak satu pintu misalnya, nggak satu tuh beres gitu. Banyak lah, saya yakin banyak masalah itu, dan itu bisa diteliti sebenarnya. Iya. Itu bisa diteliti ya, kenapa misalnya itu stigma di masyarakat. Ada satu pendekatan yang kakak lihat lumayan menarik ya. Ketika kakak belajar di Amerika juga, jadi kebetulan salah satu mentor di Amerika itu dia psikiater. Dia psikiater dan juga ustazah. Jadi ustazah dan psikiater luar biasa ya. Saya selalu bercita-cita bisa jadi beliau gitu. Jadi dua gitu ya. Jadi itu karena kalau misalnya nah jadi kakak lihat gitu, dia sama suaminya itu mereka menggunakan pendekatan agama Islam. Oke, terus
Itu gimana tuh pendekatannya tuh? Iya, kakak juga baru belajar sana, bingung juga ya belajar Islam ke Amerika itu agak-agak aneh emang sebenarnya. Tapi emang banyak belajar di sana justru karena Islam di Amerika itu kan minoritas ya. Jadi kita harus istilahnya betul-betul ngerti gitu. Jadi intinya yang kakak lihat adalah saya juga baru tahu ya bahwa di sana itu mereka merangkul orang-orang yang memiliki masalah ketergantungan obat dan ketergantungan lainnya itu dengan agama. Dengan ketika kakak bilang dengan agama itu ceramah-ceramah di masjid itu merangkul orang-orang itu. Jadi balik lagi ya ke stigma korban, misalnya korban tadi. Kita bisa bilang korban, kita bisa bilang penyintas ya. Orang kan lepas dari narkoba. Misalnya orang masuk ke narkoba itu bukan dia pengen sendiri. Ketika atau mungkin dia pengen sendiri karena tidak sengaja. Untuk keluar itu kan juga nggak mudah ya. Benar. Gitu. Jadi yang pendekatan agama yang dilakukan apa? Nggak boleh dikucilkan, nggak boleh dianggap sampah masyarakat. Nah kadang-kadang kan keluarga kakinya kan rusak, hantu pun apa gak boleh. Jadi orang kan mikir bahwa ya udah gitu, itu adalah anak saya yang gagal, saudara saya yang gagal gitu kan. Malah makin Nggak dicap bisa negatif gitu, kan? gitu. Tapi saya nggak pengen membela korban juga ya, karena maksudnya beberapa orang memang ada yang kayak memang nggak bisa lepas lagi gitu. Kayak ada yang seperti itu ya. Tapi memang dirangkul gitu. Jadi apa ya? Ada unsur kesalehan sosial ya. Tidak hanya mementingkan diri sendiri bahwa pokoknya saya nggak pakai narkoba, dia pakai narkoba terserah gitu kan. Tapi biasanya kan kok bisa ya dia pakai narkoba ya? Apa ya yang itu? Jadi dirangkul gitu, tidak dikucilkan. Gitu. Jadi dalam ceramah-ceramah agama dipakai. Jadi menggunakan pendekatan dengan ulama misalnya. Karena memang apalagi misalnya ketika orang mencari pengetahuannya dari ustadz misalnya atau dari tengku lah kalau di sini kan. Artinya mungkin bisa juga gitu pakai pendekatan wawasan tengkunya diperluas gitu tuh BNN kerjasama dengan tengku-tengku misalnya supaya misalnya mempromosikan bahwa ada ya rehabilitasi, bahwa adalah kewajiban kita sebagai orang yang peduli, sebagai saudara seiman dan seislam mengajak kembali saudara kita untuk bisa sembuh gitu. Karena itu sebenarnya apa ya, saya nggak mau klaim fatwa apa-apa ya, tapi itu bisa jadi fardu kifayah loh. Maksudnya kita nggak cuma mikirin diri sendiri bahwa ketika ada saudara kita yang sakit, bisa nggak kita maksudnya membawa dia kembali gitu. Walaupun itu nggak mudah gitu, itu pasti nggak mudah gitu. Tapi maksudnya memang harus apa ya, harus karena gini, ketika orang terjerumus narkoba, pasti dia kayak saya bilang tadi itu bukan hobi dia, bukan tiba-tiba dia terjun sendiri gitu. Pasti sudah ada faktor lain ya? Faktor-faktor lain gitu. Tapi kenapa ketika misalnya dia untuk sembuh, faktor-faktor lain itu hilang gitu, seolah cuma salah dia sendiri gitu. Benar-benar. Jadi kalau yang saya bayangkan, kalau untuk program misalnya rehabilitasi itu mungkin apa ya, menjemput bola ke masyarakat, tapi juga ke masyarakatnya melalui ya jalur formal kan, misalnya kayak tadi puskesmas, tuhaput gitu. Oke Kak, mungkin terakhir nih. Oke, terakhir nih. Kerasa ya, aduh. Ya gimana? Terakhir mungkin bisa kasih saran nih untuk masyarakat Aceh khususnya, bahwa kasih pemahaman kalau para korban ini juga perlu untuk dibina, khususnya korban yang memang benar-benar ingin berubah. Seperti itu. Agak tricky sih, saya agak ini juga ketika kita menghadapi masalah narkoba ini, di satu sisi kita perlu berempati dengan kondisi mereka, di sisi lain kita juga perlu apa ya, membuat batasan ya, membuat boundaries gitu. Karena kalau kita nggak membuat batasan itu bisa berulang gitu. Ya, bahwa mereka harus tahu ada konsekuensi kalau tidak mau berubah. Artinya akan ada konsekuensi 1, 2, 3 gitu. Mungkin apa ya pesannya untuk masyarakat Aceh, aduh berat nih masyarakat Aceh. Apa ya, gini, kami yang tinggal di luar, kami orang Aceh yang tinggal di luar Aceh selalu sedih ketika kita membaca Acehnya Nanggro Syariat tapi narkobanya di situ, kekerasan di situ, kekerasan semua ya, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan rumah tangga tuh banyak kali, kayak angkanya semakin meningkat, semakin tinggi gitu. Padahal tanya Nanggro Syariat itu kayaknya nggak usah orang luar Aceh, orang yang tinggal di Aceh pun pasti miris dengan itu gitu.
Saya nggak mau menyorot syariat Islamnya karena syariat Islam adalah peraturan yang baru berlaku sejak tahun 99, sedangkan orang Aceh itu sudah berislam jauh sebelum itu. Eh, tapi mungkin apa ya? Saya pikir yang penting itu adalah bagaimana kita menjadi soleh itu tidak hanya soleh secara individu tapi juga soleh secara sosial gitu. Bahwa kita itu memang peduli sama orang dan tidak mengucilkan dan tidak memilih-milih ya, tidak memilih-milih orang memang apa ya, agak idealis sih, tapi memang menurut saya arahnya ke situ. Kita mencari ridha Allah ya, kita mencari ridha Allah, kita mencari bahwa oh saya pengen keluarga saya sembuh gitu. Makin saya kucilkan, nggak menyelesaikan masalah gitu. Tapi kita nggak bisa maksa juga. Memang ada beberapa orang yang memilih itu tidak sembuh kan? ya. Kita nggak bisa maksa juga, tapi kita perlu ini ya, jangan orang itu langsung dihakimi ya, dibilang nya dosa, nya hana diterima sembahyang. Siapa yang tahu sholat kita nggak diterima? Benar. Siapa yang tahu orang yang pakai narkoba itu justru mungkin sholat dia yang paling diterima karena begitu menderita fisik dan mentalnya sampai dia harus pakai obat. Siapa sih yang milih mau pakai obat-obatan itu kalau bukan dia udah sangat menderita mungkin ya, entah dengan berbagai masalah gitu, yang berbagai masalah kondisi-kondisi rumah, ekonomi, sosial segala macam gitu. Jadi jangan, kalau mungkin pesannya jangan dihakimi ya. Siap. Jangan dihakimi gitu, karena ketika orang dihakimi itu dia nggak bisa terbuka, dia ngerasa keblok gitu. Dan nggak boleh ceramain juga, udah tahu orangnya, dia udah tahu dia salah gitu. Itu saya kadang-kadang kita gitu kan, fenomenanya gitu memang yang sembahyang, yang mubat aja gitu kan, akhirnya dia yang sudah makin nggak bisa nolong dia makin semakin terpojok ya, kan, benar, kayak benar, gitu benar. gitu. Tapi ya udah biasa-biasa aja, maksudnya kan gimana ya, kayak tadi kita perlu melihat, kita berempati juga, kita ngerti juga. Kalau dia salah, kita bilang dia salah, kamu nggak boleh kayak gitu, itu nggak bisa. Kalau kamu besok-besok itu lagi, udah gak usah itu atau apa, jadi dikasih konsekuensi, bahwa dia harus tahu konsekuensi itu ada. Tapi dia juga harus tahu bahwa kita lakukan itu karena kita sayang. Jadi nggak kita semata-mata hukum aja gitu. Bantu itu karena cari Allah ya. Jangan bantu karena kalian bantu. Soalnya itu tentang saya, bukan tentang dia gitu. Jadi orang tuh lebih itu tentang saya yang bantu, saya yang ini. Jadi lebih ke saya. Ini tentang siapa nih sebenarnya ya? Aduh, nggak tahu lah, mudah-mudahan itu ya. Siap Kak. Oke, mungkin itu aja nih Kak, podcast kita kali ini. Banyak ya pembahasan kita dari awal sampai akhir Kak. Nggak tahu lah, mudah-mudahan tuh coy. Mudah-mudahan Sobat Bersinar juga sepakat ya sama pembahasan kita kali ini, bahwa garis besarnya adalah ketika seseorang itu terjerumus ke penyalahgunaan narkoba, khususnya korban atau penyalahguna yang tidak dari diri dia sendiri, itu harus kita tolong, bukan malah dikucilkan. Bener gak ya? Iya. Nah, untuk itu mari sama-sama kita rehab mereka-mereka yang mau direhab. Kita tolong mereka sama-sama. Untuk lebih dan kurangnya mungkin saya mohon maaf Kak. Next kita kalau ada waktu kita berjumpa lagi. Iya, sama-sama. Mungkin bisa bawa kawan lagi Kak. Biar lebih panjang kita Kak. Iya. Mungkin itu aja Kak Verus untuk podcast kita kali ini. Saya Ilham Syadana. Salam sehat tanpa narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.